Malam itu saya selesai mengantarkan si sulung membeli beberapa buku pelajaran dan novel di Gramedia Botanic Square. Setelah urusan selesai dan dipastikan si sulung juga sudah merasakan kepuasan baik menyangkut perut maupun kebutuhan buku-bukunya, kami memutuskan untuk pulang. Tak lama setelah naik ke lantai atas, saya langsung membuka aplikasi Grab. Sebuah aplikasi yang memudahkan saya untuk bepergian kemanapun tempatnya, tanpa harus bergantung pada siapapun, termasuk suami. Apalagi dengan kesibukannya sekarang setelah mendapat promosi baru di perusahaan. Seperti malam ini, dengan sigap saya mengantarkan si sulung untuk membeli buku-buku di Gramedia yang lumayan jauh tempatnya dari rumah saya. Oke, aplikasi berjalan mulus, lalu telepon berdering. Grab bersiap mengantarkan kami, tapi saya menangkap suara lemas dari situ. Ibu, silakan ibu berjalan maju ke arah kanan hingga pintu depan Jeko. Suara itu agak serak. Tanpa berpikir lagi, saya menurut. Si sulung membuntuti di belakang. Dan, tanpa menunggu lebih dari 2 menit, sebuah mobil warna putih yang masih baru melintas di hadapan saya. Jendela kacanya otomatis terbuka. Meski remang, saya masih menangkap seulas senyum dengan wajah lelah dan mata merah. Dia manggut, lalu saya langsung membalas anggukannya. Oke, seru saya. Setelah pasti nomor plat mobilnya cocok dengan nomor di aplikasi saya. Dia mengacungkan jempolnya. Saya duduk dengan nyaman di jok belakang. Ini membuat saya lebih santai. Biasanya saya duduk di samping suami yang memaksa saya untuk menjaga navigator, mengawasinya ketika nyetir karena takut mobil menyentuh benda-benda asing di luar. Beberapa menit berjalan, mobil sudah memasuki jalan raya yang lumayan lengang. Saya mengintip di kaca spion dan menangkap sorot mata lelah dari sopir yang masih muda itu. Ya, kira-kira 30 tahunan. Jawaban tentang suaranya yang lemas dan serak di telepon tadi kini kian jelas setelah aku menangkap wajahnya yang lelah dengan mata merah sembab. Tiba-tiba saja saya ingin tahu sesuatu. Dek, kelihatannya lelah, mengantuk ya? Hati-hati ya. Kontan sopir itu menjawab, enggak bu, saya tidak mengantuk. Saya jadi cerita deh sama ibu. Saya agak baper bu. Saya terdiam. Tapi sudut mata saya tetap menyelidiki keakuannya. Lalu tangan kirinya memutar tuas dengan sedikit emosi ke gigi 4. Jalan mulus tak ada macet. Setelah itu ponsel itu diraihnya. Nafas sopir itu terlihat berat, seiring suara ponsel yang berdering di tangannya sebelah kiri. Jadi hanya bagian pangkal tangan kirinya yang memegang setir. Tepatnya hanya menyentuh setir. Lalu ponselnya berdering lagi. Bahkan berdering lagi, dan terus berdering. Namun dia tak mempedulikannya. Matanya lurus ke depan, sorot lampu tajam menembus malam. Barusan saya baru menemuin foto-foto istri saya bersama laki-laki lain, Bu. Oh my God, saya tersekat. Luapan kata dari mulutnya ibarat sebuah klimaks. Karena setelah itu sopir bernafas dengan lelahnya. Seperti gunung Merapi yang baru saja mengeluarkan magma yang sudah mengerak ribuan tahun lamanya. Kontan, wajah saya menangkap wajah si sulung yang juga matanya mengarah ke saya. Dia mengangkat bahu. Yang sabar ya dek. Ya bu, terima kasih. Saya terdiam. Beberapa saat kemudian terdengar ponselnya berdering lagi, tapi tak diangkatnya juga. Saya jadi ingin memperhatikan terus sopir muda itu. Dia tak pernah melepaskan HP dari tangan kirinya. Sekali-kali melihat aplikasi Grab. Bu, lewat Jalan Soleh Iskandar aja ya. Nampaknya lebih lancar di sana. Iya, Dek. Lalu HP-nya berdering lagi, tapi lagi-lagi tak diangkatnya. Dan entah sudah berapa kali HP-nya berdering. Saya berpikir itu panggilan dari seseorang. Usia adek berapa? Saya 32 bu. Punya anak? Punya bu 2. Yang pertama 5 tahun, yang kedua 3 tahun. Istrinya kerja. Dan mengalirlah cerita dari mulutnya. Begitu panjang dan tidak saya duga. Dulu kami tinggal di Jakarta Timur.
Dulu istri saya mengajar, Bu. Lalu saya pikir pekerjaannya membuat waktunya tersita. Dia ngajar di sekolah swasta yang lumayan terkenal di Jakarta. Sejak pagi hingga sore, bahkan hari libur ada saja kegiatannya. Padahal saya berpikir sebelumnya profesi guru itu lebih enak, lebih menjamin perhatian keluarga. Tapi ternyata tidak begitu. Makanya saya meminta istri saya untuk berhenti bekerja. Lalu kami pindah ke Bogor. Oh, jadi sekarang istri Ade tidak bekerja? Tidak, Bu. Cuma dia rajin dengan media sosial, dia bertemu dengan teman lamanya. Ya, begitulah Bu, persoalan klasik. Saya terdiam. Saya tidak habis pikir, kenapa begitu perempuan sekarang? Padahal apa kurangnya saya? Meskipun gaji saya tidak banyak, tapi saya tidak menelantarkan istri dan anak saya. Selain menjadi sopir begini, saya juga punya bisnis yang lain. Menjadi sopir ini hanya tambahan saja. Paling tidak istri saya bisa membeli baju 1 bulan 1 kali. Anak-anak juga terjamin makan dan kesehatannya. Entahlah Bu, saya juga bingung. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya keluarga besar, saya malu Bu. Dia juga punya keluarga besar. Sabar dulu ya Dek, tahan dulu. Jangan dulu membuat pikiran-pikiran yang membuat Adek pusing sendiri. Bagusnya teliti dulu. Mungkin Adek salah lihat. Itu foto siapa? Jika itu teman dengan foto yang wajar ya mungkin bisa dipertimbangkan. Bu, dia kekasihnya waktu SMA dan foto-foto itu lagi-lagi saya menoleh ke arah si sulung di samping saya. Kali ini wajahnya tampak tegang. Ketika itu ponselnya berdering lagi. Kali ini dia mengangkatnya. Aku nggak pulang malam ini. Lalu dia menutup pembicaraannya, membuka aplikasi Grab lagi. Saya nggak akan pulang, Bu. Loh, Adek tidur di mana? Hati-hati, Dek, jangan terburu perasaan dulu. Tak terasa perjalanan sudah jauh. Jalan Soleh Iskandar akan berakhir di perempatan ini. Lalu mobil memasuki jalan baru yang lintasannya lebih lancar lagi. Jalan ini terbagi 2 jalur. Hingga setiap kendaraan dengan leluasa menyusuri satu arah jalan tanpa takut berpapasan dengan kendaraan dari arah lawan. Mirip jalan tol kalau makan malam hari. Setiap kendaraan bisa menembus angin malam tanpa halangan. Sesaat aku menoleh keluar. Lukisan warung kecil dengan lampu-lampu remang berjejer di pinggir jalan. Kalau ke sini saya suka matikan aplikasi Grab saya, Bu. Kenapa, Dek? Saya takut, Bu. Teman saya pernah kena strum, penumpangnya 4 orang laki-laki semua. Perumahan tempat Ibu tinggal kan juga melewati jalan sepi ya, Bu. Nah itu saya matikan, Bu. Oh, ngeri juga ya, Dek? Ya, Bu, saya juga matikan aplikasi di sini. Saya pernah dapat penumpang dari sini. Seorang laki-laki dan membawa penumpang perempuan dari salah satu warung yang berjajar di sini. Saya bengong. Kapok saya, Bu. Mobil saya dipakai maksiat. Saya kian bengong. Begitulah perempuan sekarang, Bu. Mereka mungkin tak memperoleh kepuasan di rumahnya, lalu mencari di tempat lain. Saya berdoa anak laki-laki saya tidak mengalami apa yang saya alami. Amin. Saya spontan melihat ke arah si sulung yang mulai berubah posisi. Kepalanya tertunduk dan dagunya menopang tas ranselnya yang penuh. Saya tak berani menanggapi ucapan sang sopir yang sedang sakit hati itu. Sengaja saya biarkan gejolak batinnya keluar. Bagaimanapun dia manusia yang berperasaan, sekuat apapun seorang laki-laki. Entahlah, aku merasakan kegalauan yang aneh. Apalagi ketika aku melihat keakuan si sulung yang tampaknya terpengaruh oleh situasi ini. Perempuan sekarang kok begitu ya, Bu? Ibu saya itu selalu mengagungkan kesetiaan seorang istri kepada suami. Ibu saya adalah seorang perempuan yang bisa menjaga kasih sayangnya kepada bapak saya. Bahkan sampai bapak saya meninggal. Beliau tak pernah tergoda oleh siapapun. Padahal banyak sekali laki-laki yang ingin memperistrinya. Tapi ibu saya setia sekali kepada bapak saya. Bayangkan, Bu, ibu saya menjanda di usia 30 tahun. Saat saya dan adik saya masih kecil, dia berusaha keras berjuang tanpa bapak saya. Makanya saya begitu mencintai ibu saya. Saya bercita-cita sejak kecil memiliki istri yang mempunyai kesetiaan yang sama seperti ibu saya kepada bapak saya. Tapi ternyata saya gagal mendapatkan itu, Bu. Kenapa ya Tuhan tega sama saya, Bu? Maaf ya, Dek, Tuhan maha baik. Pasti di balik ini ada hikmahnya.
Suatu saat nanti Allah akan menunjukkan sesuatu di balik kejadian ini. Tapi ini terlalu berat buat saya, Bu. Saya tak sanggup. Saya sangat mencintai istri saya. Saya juga tahu istri saya sangat mencintai saya. Tapi kenapa kejadiannya begini? Saya menarik napas lelah. Mobil meluncur dengan mulus. Kini sang sopir sudah membelokkan setir ke arah kiri, tandanya mulai memasuki komplek perumahan tempat kami tinggal. Ibu, saya ke arah mana? Saya tersekat, bangun dari lamunan saya. Terus lurus, Dek, di depan ada bundaran, belok kanan ya. Saya menarik napas panjang. 3 menit lagi, mobil ini akan sampai di depan rumah. Segeralah aku mematikan ponsel. Ada kata-kata yang saya tulis di akhir pembicaraan saya dengan seseorang melalui messenger. Dan saya yakinkan ini akan menjadi percakapan terakhir dengannya. Maafkan saya, tolong jangan hubungi saya lagi. Kita sama-sama sudah menikah dan punya anak. Salam. Lalu saya matikan ponsel saya tepat di depan rumah.